Pada pertemuan kali ini, sekarang saya akan membahas tentang pembahasan review database 1 oleh Mutia Nisa Dewi dengan NSP 74110318, Lektor Rengga Asmara Eskom OCI. Pokok bahasan dari bab ini adalah pendahuluan tentang basis data 1 itu sendiri, kemudian air model relasional dari basis data, struktur query language atau SQL, dan normalisasi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu paham di BMS dan komponen-komponennya, paham ERT, model, dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database. Yang ketiga adalah memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan: basis data itu banyak membantu dalam kesuksesan suatu organisasi saat ini. Kemampuannya menangkap data secara akurat, tepat waktu, dan mengoperasikannya, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk penggunaan analisis. Kemampuan untuk pengaturan dan mengolah sejumlah data, dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Seperti basis data universitas, entitinya ada mahasiswa, fakultas, kuliah, dan dosen. Ruang kelas juga bisa. Selanjutnya adalah relasi. Di antara entitas terdapat relasi seperti hubungan, seperti pengambilan kuliah atau SKS yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruangan perkuliahan oleh mahasiswa. DBMS adalah software yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan utility kumpulan data dalam jumlah besar. YR model, gambaran dunia nyata, diistilahkan adalah objek dan relasinya. YR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. YR model menyediakan konsep yang bermanfaat, dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi. Pada konsep yang lebih luas, YR model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain atau objek unik. Entity yang sejenis dapat disimpan dalam himpunan entity. Seperti pada gambar di sini, terdapat himpunan employees yang dalamnya terdapat atribut SSN, name, dan log. Relasi dalam himpunan. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Seperti pada gambar ini, di mana tabel employees berelasi dengan departemen dengan relasi works in, di mana employees pegawai bekerja pada sebuah departemen, bacanya begitu. Himpunan relasi dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi NRI R berelasi dengan sejumlah himpunan entity N, di mana E sama dengan 1 sampai dengan E ke N. Fitur tambahan untuk R model, ada key constraint. Pada satu kontrak waktu, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer. Seperti pada gambar di sini, kita dapat melihat key constraint antar entity. Pada gambar di sini kita dapat melihat macam-macam key constraint. Yang pertama one to one, yang sebelah kanannya adalah one to many, yang selanjutnya adalah many to one, selanjutnya adalah many to many, di mana many to many antara satu atribut, satu field dalam sebuah gini aja, dimana hubungan itu dapat jadi seperti gini contohnya ya. Satu perusahaan dapat menciptakan banyak barang juga dapat diciptakan oleh banyak perusahaan, jadi hubungannya many to many. Batasan partisipasi.
Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya dapat dikatakan parsial. Di sini kita dapat membandingkan partisipasi total dan parsial. Entity lemah atau weak entity. Weak entity adalah dapat didefinisikan secara unik. Terdapat peran kunci utama primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Hierarchy class. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, satu atribut dapat diturunkan atau inherit. Jika kita mendeklarasikan A is B, setiap entity A juga termasuk entity B. Alasan menggunakan ISA untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity yang tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa employees memonitori project yang berrelasi dengan departemen dengan relasi sponsor. Model rasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Satu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Tuple adalah semua barisnya bersifat distinct atau unik. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihan adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan dari BMS bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara efisien. Seperti pada bawah ini kita akan memberikan query select s.name a.cid, di mana from student yang dialiaskan dengan s dan enrolled dialiaskan dengan a, where s.sid sama dengan a.sid, di mana sid pada tabel student sama dengan sid pada tabel enrolled, dan enrolled grade sama dengan a. Maka di sini mencari student dengan mata kuliah yang diikutinya dengan nilai A. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data, misal batasan domain. Foreign key adalah himpunan field dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Referential integrity. Misal pada relasi student dan enrolled, SID dalam enrolled adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Di sini kita mempelajari apa yang harus dilakukan jika tuple student dihapus. Dapat kita baca di sini. Selanjutnya adalah struktur query language. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Select, distinct, select statementnya apa? From list, dari tabel mana? Where, qualification, where, kondisi yang diinginkan. SQL menyediakan 3 konstruksi set, manipulation, dan memperluas query, yaitu union, intersect, dan except. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, average untuk menghitung rata-rata nilai, dan max untuk mencari nilai paling besar, min untuk sebaliknya, yaitu mencari nilai paling kecil. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi redundan. Informasi redundan adalah informasi yang terjadi penumpukan. Bentuk normalisasi ada 3.
normalisasi pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk normalisasi pertama. Di tabel pertama kita melihat dengan nama Endang C. Permana memiliki hobi olahraga dan membaca dan buku. Sedangkan pada normalisasi pertama kita akan memilah keduanya dalam dua rows berbeda, sehingga Endang C. Permana akan terprint dua kali dengan hobi yang berbeda. Bentuk normalisasi kedua akan merubah bentuk normalisasi pertama ke yang kedua, seperti pada gambar Mbak ini. Selanjutnya berubah pada bentuk normal ketiga. Ringkasan di sini kita dapati dari materi yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Dapat Anda baca di sini jika Anda malas membaca yang depan-depannya tadi. Soal: gambarkan sebuah IR yang mengungkap informasi ini. Soalnya dibaca ya. Tiap lagu dicatat di noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen. Akan dihasilkan ERD seperti ini. Musisi memainkan beberapa instrumen. Instrumen juga memungkinkan untuk dimainkan beberapa musisi. Musisi membawa lagu. Lagu juga dapat dibawa oleh musisi. Begitu juga relasi yang selanjutnya. Di sini terdiri atas 4 tabel dan 4 relasi. Perhatikan skema relasi berikut. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada dep? Yang pertama, harus hapus semua record pada works yang merefer ke record dep yang dihapus tersebut. Mengubah dep dalam record works menjadi default dep. Untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi dep pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Ini adalah contoh SQL untuk mengerjakan soal nomor 3. Di bawahnya adalah soal nomor 4, yaitu pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Select employee ID, INAME from tabel employee where date sama dengan select date from department where department name sama dengan IT. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia lebih dari usia rata-rata. Select workers.aid, employees.iname, department.date from tabel works, employee, dan department, di mana workers AID sama dengan employee AID dan wdate sama dengan ddate, and d.dname sama dengan IT, di mana employees age lebih dari rata-rata employees age from tabel works, employee, dan dep, where w.aid dan employee.aid and w.date and d.name sama dengan IT. Sekian untuk pembahasan teori basis data 1 ini. Terima kasih udah menyimak.